Iya baik, halo kawan pajak. Baru saja kita menyaksikan lagu daerah Sajojo yang berasal dari mana hayo. Kawan pajak yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Ya, selamat siang kawan pajak. Jumpa lagi dalam acara Simadu On Air, Edukasi PMA 2 On Air. Kali ini kawan pajak akan ditemani oleh Asri sebagai host. Tahukah kawan pajak, kalau di kantor pelayanan pajak ada suatu seksi yang tidak bertemu langsung dengan wajib pajak, namun sangat berperan penting dalam menghimpun penerimaan negara, yaitu Seksi Penjaminan Kualitas Data atau yang disingkat Seksi PKD. Nah, kali ini telah hadir bersama Asri, Kepala Seksi PKD KPP Penanaman Modal Asing 2, Ibu Ardiana Artati atau yang biasa disapa Ibu Dian, dan ditemani dengan Kak Ida, penyuluh pajak KPP PMA 2. Halo Ibu Dian, halo Kak Ida, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, kabar baik dan tentunya kita selalu semangat. Siap, semangat terus ya Ibu. Iya, mungkin banyak di sini kawan pajak yang menonton belum tahu apa sih fungsi seksi PKD di kantor pelayanan pajak. Oke, terima kasih ya Kak Aji. Jadi kami akan menyampaikan itu tugas seksi PKD yang diatur dalam PMK nomor 184 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, bahwa Seksi Penjaminan Kualitas Data atau PKD itu mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerjasama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, kemudian penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan. Wah, panjang sekali memang tugasnya seksi PKD, luar biasa ya Kak Ida. Gimana kalau disingkat saja Bu Dian, biar kawan pajak lebih paham seperti itu? Oke Kak Ida, jadi secara singkat, seksi PKD pada umumnya mempunyai tugas untuk menganalisa atau menganalisis, kemudian mengolah dan menyajikan data untuk mendukung upaya pencapaian penerimaan pajak. Baik, nah bicara terkait data perpajakan nih ya Ibu ya, kan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia ini adalah sistem perpajakan self-assessment, di mana kawan pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Nah, sehubungan dengan sistem self-assessment tersebut, bagaimana peran DJP dalam menguji kebenaran data perpajakan yang disampaikan oleh kawan pajak semuanya? Jadi gini ya, sistem self-assessment ini memberikan semacam kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian, untuk mendukung pelaksanaan sistem self-assessment tersebut secara murni dan konsisten, DJP atau Direktorat Jenderal Pajak itu memiliki infrastruktur yang dapat digunakan untuk mendeteksi secara cepat dan akurat terhadap adanya kemungkinan ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian, sehubungan dengan hal tersebut, maka DJP diberi kewenangan untuk menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang HPP. Demikian Kak Aji. Baik, nah ini ada contoh kasus nih Bu Dian, Kak Ida, di mana ada kawan pajak, dia belum punya NPWP, tapi dapat surat cinta nih dari DJP terkait misalnya pembelian kendaraan. Nah, tahu dari mana sih DJP itu, padahal kan kawan pajaknya itu belum punya NPWP ya? Nah, ini ada hubungannya dengan pasal 35A yang disampaikan Bu Dian tadi ya Bu Dian ya. Jadi di ayat 1 pasal 35A Undang-Undang HPP disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi
dan atau pihak ketiga wajib memberikan data dan informasi terkait perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat 2 Undang-Undang HPP. Nah, kemudian nih di ayat 2-nya ya Mbak Asria, di Kak Asria di ayat 2 pasal 35A disebutkan dalam hal ketentuan ayat 1 tadi belum mencukupi, maka Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk menghimpun data dan informasi dalam rangka kepentingan penerimaan negara yang diatur juga nanti di peraturan pemerintah yang dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang HPP. Nah, pasal 35 ayat 2 Undang-Undang HPP itu nanti mengatur terkait kewajiban merahasiakan data dan informasi. Oh, berarti ada tadi ya pihak-pihak yang disebut instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain ya? Bisa disingkat ya? Ya, kita singkat saja lebih mudahnya ILAP. ILAP yang wajib memberikan data ke DJP ya Ibu ya? Jadi betul Kak Aci. Itulah kenapa ya untuk identitas seperti NIK atau NPWP itu jangan dipinjamkan kepada orang lain. Karena ada pernah suatu kasus saudaranya itu pinjam NPWP atau NIK untuk membelikan mobil kepada anaknya yang kuliah di lain kota gitu, hanya sekedar untuk kepraktisan. Kemudian implikasinya data yang tercatat nanti adalah data orang yang memberikan identitas tersebut. Jadi, kalau ada surat cinta dari DJP nanti ditujukan kepada orang yang memberikan data tersebut dan bukan kepada orang yang betul-betul melakukan pembelian terhadap mobil tersebut, Kak Aci. Iya, baik. Jadi sebaiknya kawan pajak jangan meminjamkan identitasnya kepada orang lain ya. Ya, baik, terkait dengan ILAP tadi, kawan pajak di sini mungkin banyak yang penasaran ya, ILAP ini terdiri dari apa saja sih Kak? Apakah seluruh instansi dan lembaga ini wajib memberikan data ke DJP, ataukah ada aturan instansi atau pihak mana saja sih yang wajib atau harus memberikan data ke DJP? Baik, ya betul, tentunya ini diatur ya Kak Asria. Jadi dalam rangka melaksanakan pasal 35A Undang-Undang HPP itu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2012, dan di sini di pasal 3-nya diatur lebih lanjut mengenai ILAP ya tadi ya kita sebutkan tadi ya di pasal 35A, diperjelas lagi di pasal 3 PP 31 2012 terdiri dari 4 ILAP ya, ILAP 4 ya. Jadi yang pertama itu adalah instansi pemerintah, di mana instansi pemerintah ini terdiri dari instansi kementerian, kemudian bisa juga non kementerian atau instansi pada pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, kemudian instansi pemerintah lainnya. Nah, yang kedua yaitu L ya. Lembaga. Baik. Ya, lembaga ini terdiri dari lembaga pemerintah, lembaga negara atau lembaga non pemerintah, kemudian ada lembaga pada pemerintahan provinsi, lembaga pada kabupaten atau kota, kemudian lembaga instansi lainnya. Lembaga pemerintah lainnya maksudnya ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa Kak Asri? Ya, asosiasi. Nah, asosiasi ini banyak ada beberapa, yaitu termasuk diantaranya adalah Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, kemudian ada Himpunan Bank-Bank Milik Negara, ada Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional, kemudian ada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, ada Ikatan Akuntan Publik Indonesia, dan lain-lain, nanti bisa dibaca sendiri ya. Dan ini penetapan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain ini wajib memberikan data dan informasi. Selain yang saya sebutkan tadi di atas, itu nanti penetapannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Oh begitu. Nah ini kalau kawan pajak nih yang pengen tahu kemitraan DJP itu dengan pihak mana saja, kira-kira informasi tentang ILAP nih bisa diakses nggak sih sama kawan pajak semua ini? Tentu bisa kan Kak Aci. Penetapan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain itu diatur di lampiran PMK nomor 228 tahun 2017. Ya, ada contohnya nggak Bu Dian? Seperti apa? Contohnya ya itu banyak sekali, saya ambil beberapa ya. Contohnya itu seperti
data dari DJA Kemenkeu, kemudian ada data dari Kemendagri, kemudian ada data dari Kemendak, kemudian dari Polri, ada juga yang dari BPN, dan masih banyak. Dan kawan pajak mungkin untuk bisa lebih lengkapnya bisa melihat kerjasama kemitraan DJP di www.pajak.go.id. Baik, jadi kawan pajak bisa melihat kemitraan DJP itu di www.pajak.go.id. Cukup banyak tadi ya Bu ya yang disebutkan. Nah, lalu namun apabila ada data atau informasi yang diterima DJP dirasa masih belum mencukupi terkait kasus atau peristiwa tertentu, apa yang bisa dilakukan DJP ini Bu? Baik. Jadi ILAP itu kan yang berkewajiban memberikan data ke Direktorat Jenderal Pajak secara rutin ya Kak Asria. Tetapi tidak hanya dari ILAP saja, apabila data dari ILAP ini belum mencukupi, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menghimpun data dan informasi yang untuk kepentingan penerimaan negara ya. Itu diantaranya bisa melalui pemeriksaan, penyidikan, atau permintaan data kepada pihak lain untuk kepentingan penerimaan negara seperti itu. Baik, lalu tadi bagaimana tindak lanjut data yang diberikan dari ILAP tadi di DJP? Oh ya, sebelum menjawab pertanyaan dari Kak Aji ya, saya dari tadi itu sudah menyampaikan masalah informasi dan data ya Mbak, tetapi kita belum mengetahui apa sih yang dimaksud dengan informasi dan data itu tersendiri. Untuk informasi dan data itu diatur di dalam PP 31 tahun 2012. Di dalam pasal 1 itu disebutkan bahwa data dan informasi itu adalah kumpulan angka, huruf, kata, dan atau citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan serta keterangan tertulis yang dapat memberikan petunjuk mengenai penghasilan dan atau kekayaan atau harta orang pribadi atau badan, termasuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas orang pribadi atau badan. Kemudian di dalam pasal 2 itu dirinci lagi jenis data dan informasi itu adalah berupa atau yang berkaitan dengan kekayaan atau harta yang dimiliki, kemudian utang yang dimiliki, kemudian ada penghasilan yang diperoleh, kemudian ada biaya, kemudian ada transaksi keuangan, dan juga adanya kegiatan ekonomi orang pribadi atau badan. Baik. Kemudian untuk menjawab pertanyaan dari Kak Aci tadi, bahwa data dari ILAP itu adalah merupakan sebuah trigger. Jadi data yang didapat itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya seperti apa Bu Dian? Ditindaklanjutinya seperti apa? Kita contohkan untuk kawan pajak yang belum punya NPWP dulu ya. Baik. Jadi misalnya ada kawan pajak yang belum punya NPWP itu mendapatkan surat dari DJP terkait pembelian mobil, di mana untuk nilainya dari pembelian mobil itu di atas nilai dari penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Maka DJP dalam hal ini adalah KPP akan memproses data tersebut untuk disampaikan dulu melalui seksi pengawasan dengan mengirimkan surat kepada kawan pajak untuk ditetapkan atau mendaftar sebagai wajib pajak. Nah, seperti itu itu untuk yang belum punya NPWP ya. Belum punya NPWP nanti diwajibkan untuk mendaftar dulu NPWP. ya. Nah, kalau sudah nilainya itu sudah di atas nilai PTKP ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk contoh yang sudah mempunyai NPWP nih Bu Dian, tindak lanjut di DJP-nya seperti apa ya? Untuk data yang sudah memiliki NPWP ya, itu berarti misalnya untuk data yang dari Polri tadi untuk kepemilikan kendaraan bermotor itu nanti akan disandingkan dengan nilai data yang ada di SPT tahunan wajib pajak tersebut. Kemudian untuk data dari BPN yang berupa kepemilikan tanah dan bangunan itu juga akan disandingkan dengan nilai data yang sudah tercantum di SPT tahunan wajib pajak tersebut. Dan apabila dari penyandingan itu yang dilakukan oleh seksi pengawasan itu kok masih ada nilai, istilahnya yang ada nilai selisih antara data yang dari
Polri dan BPN dengan data yang sudah tercantum di SPT tahunan wajib pajak, maka seksi pengawasan akan melakukan semacam konfirmasi, yaitu memberikan atau mengirimkan surat permintaan penjelasan data dan atau keterangan yang biasa disebut SP2DK kepada kawan pajak untuk dilakukan semacam konfirmasi mengenai selisih data tersebut. Baik, jadi ini kawan pajak yang dapat surat cinta dari DJP itu ya asal usulnya tadi ya dari data dari ILAP itu. Kemudian menyambung tentang SP2DK nih Bu dari KPP, tidak jarang SP2DK ini terkait dengan data dan keterangan atas tahun-tahun yang telah lalu. Nah, kemarin ada beberapa kawan pajak yang bertanya nih sama saya, berapa lama sih data dan informasi ini harus saya simpan? Jangan-jangan datanya udah saya hapus, udah saya musnahkan. Iya, ternyata masih dapat surat nih SP2DK dari KPP gitu. Jadi berapa lama sih Bu harusnya kawan pajak itu menyimpan data atau keterangan? Iya. Jadi ini memang sering ditanyakan kawan pajak ya, berapa lama sih penyimpanan data di DJP. Nah, ini diatur di pasal 28 Undang-Undang HPP yang menyebutkan bahwa buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan wajib pajak badan. Nah, ada satu lagi keasli yang perlu diperhatikan ya terkait dengan penyimpanan, bahwa penyimpanan buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan yang termasuk yang diselenggarakan secara online itu harus memperhatikan faktor keamanan, penyajian, dan kewajaran penyimpanan. Baik, terima kasih. Sangat bermanfaat sekali ya pembicaraan kita pada hari ini ya. Jadi kawan pajak banyak tahu tentang data dan informasi yang dihimpun oleh DJP. Nah, sebagai penutup, izinkan Asri untuk menyimpulkan apa yang tadi disampaikan dengan Budian dan Kak Ida tadi, bahwa data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh DJP. Tujuan penghimpunan data dan informasi tersebut adalah untuk membangun basis data perpajakan sebagai dasar pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan kawan pajak sebagai konsekuensi penerapan sistem self-assessment. Nah, terima kasih nih Budian dan Kak Ida atas perbincangan kali ini yang menambah wawasan terkait data dan informasi yang dihimpun oleh DJP. Semoga apa yang disampaikan pada episode kali ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan sukarela dari kawan pajak semuanya. Nah, kawan pajak, mari bantu Indonesia untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan podcast Simadu selanjutnya yang tentunya seru dan bermanfaat bersama tim penyuluh KPP PMA 2. Asri mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Thank you for watching. Sampai jumpa.